Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, pada video yang lalu kita telah melihat bagaimana server autentifikasi TACAS server TACAS ya terhadap router Cisco. Jadi waktu kita mau lakukan konfigurasi, semua autentifikasi username dan password dikelola oleh server tersebut yang dibuat di Debian. Nah, server dan router itu bekerja seluruhnya menggunakan GNS3 dan VMware. Hari ini kita akan coba melihat pada video ini adalah langkah melakukan konfigurasi GNS3 dan VMware. Kemudian kita juga akan mencoba untuk melakukan konfigurasi terhadap router Cisco-nya dan server Debian sebagai autentifikasinya. Nah, aplikasi apa saja yang dibutuhkan Bapak dan Ibu? Aplikasi yang dibutuhkan kita akan melihat di sini bahwa kita memiliki beberapa kebutuhan aplikasi. Seperti yang pertama adalah kita memerlukan GNS3 versinya 2.28. Ya, kenapa kita pakai yang 28? Karena VMware GNS3-nya kita juga sudah menggunakan yang sama 2.28 yang versi ini ya. Ya, jadi harus sama. Kalau versi 228 tapi VMware Workstation GES-nya GNS3-nya adalah 227 itu tidak bisa berjalan ya. Kemudian selanjutnya aplikasi lainnya adalah iOS dari GNS3 sendiri untuk Cisco-nya. Jadi Cisco-nya berjalan menggunakan sistem operasi dari iOS yang disediakan ini. Ada jenis beberapa macam, ada 3725 dan 3640, ada juga 2801 jenis-jenis iOS dari Cisco-nya. Kemudian Bapak dan Ibu ada opsional, yaitu boleh melakukan upgrading workstation VMware-nya ya ke versi yang lebih tinggi, yaitu 1555. Tapi ini sifatnya adalah opsional. Jadi kalau tidak di-upgrade juga tidak apa-apa. Nah, untuk lakukan konfigurasi kebutuhan ini sudah Bapak Ibu bisa download di sini ya. 119.235 kemudian 16.190 download. Ya, itu di situ bisa di-download. Kemudian di sini VMware Workstation 228, GNS3 GNS3 ini di atas ya. Kemudian bagi pengguna VirtualBox juga sudah saya sediakan. Jadi ini virtual mesin untuk GNS untuk VirtualBox. Kemudian ada di sini adalah iOS GNS3. Jadi itu bisa di-download. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan coba lakukan tahapannya. Pertama yaitu Bapak Ibu dan Ibu bisa install GNS3 228 all-in-one regular ya. Dalam menginstalnya Bapak Ibu boleh pilih semua paket kecuali satu paket, yaitu untuk VMware Workstation jangan diinstal atau tidak usah dicentang, tidak usah dipilih. Kenapa? Karena kita sudah memilikinya di sini. Jadi di sini juga bisa mendownload versi VMware Workstation. Dan itu nanti waktu kita pilih nanti lama untuk proses installnya. Pertama karena harus download. Yang kedua adalah nanti kemungkinan yang di-download bukan versi 228. Ya. Jadi lebih baik Bapak dan Ibu tidak usah pilih GNS3 VMware Workstation waktu install GNS3. Tapi aplikasi yang lain seperti Wireshark dan yang lain-lain boleh dipilih. Nah, tinggal double klik. Nanti hasilnya adalah seperti yang GNS3 ini. Setelah GNS3 berhasil diinstal, Bapak dan Ibu bisa kopikan iOS GNS3-nya yang ini. Kita copy semuanya ke dalam C user, nama usernya. Kalau komputer ini nama usernya adalah Agung Puspita. Kemudian pilih GNS3. Ya, kemudian pilih image, kemudian pilih iOS. Ya, kemudian paste di sini. Ya, copy sama
Ya, karena saya sudah pernah copy, jadi sudah ada di sini. Nah, jadi letaknya saya ulangi lagi ya, di C user, nama user komputer itu, kemudian GNS3 images ISO. Ya, jangan lupa di tempatnya di sini di copy paste-nya. Selanjutnya, saya kembali ke bahan online ya. Di sini bahan-bahan tadi. VMware Workstation versi 28-nya diekstrak seperti ini sudah hasilnya. Nanti bisa ini filenya diimport ke dalam VMware. Bapak Ibu bisa buka VMware-nya. VMware, oke. Kemudian bisa file, open, kemudian kita lihat bahan online kebutuhan GNS3 Workstation, klik di sini, kemudian open. Biasanya saya sudah memiliki di sini, sudah punya. Ya, maka dia akan keluar di sini angka 2 karena saya sudah pernah mengimport. Kita coba ganti namanya menjadi versi 2.28 ya. Ini opsional, kalau Bapak Ibu tidak perlu dirubah tidak apa-apa karena baru pertama kali mengimport file tersebut. Saya import. Ya, ini ada prosesnya lama. Kita tunggu proses di sini. Ada. Kok makan? Saya. Menjadi ini. Tahu kamu dipoto? Mau. Baik, sekarang sudah di copy, hasilnya seperti ini. VM GNS3 VM versi 2.28. Sebelum kita running, di sini ada upgrade disk virtual machine. Ini dikarenakan saya menggunakan versi VMware 15, sedangkan VMware GNS-nya dibuat pada versi ke bawah. Maka saya bisa upgrade. Kalau di tempat Bapak Ibu tidak mengupgrade VMware-nya tidak masalah ya. Saya akan upgrade saja. Kemudian saya ke versi 15. Saya diminta untuk bikin clone. Jadi saya hapus yang ini. Clone-nya saya ganti dengan nama baru yaitu tambahin versi 15 seperti ini. Saya next, finish. Dia akan melakukan proses lumayan cepat ya. Baik, ini proses clone sudah selesai. Kita tunggu sampai selesai. Oke, saya close dulu kalau sudah. Baik, hasilnya adalah seperti ini. Telah selesai GNS3 VM228 versi 15 ya. Ya. Oke, kita bisa jalankan ini. Oke, sebelumnya saya akan tunjukkan dulu sedikit bahwa di sini kita harus mengedit juga. Di sini memori adalah 2 GB. Jadi kita kecilkan saja untuk penggunaannya adalah 1 GB. Karena keterbatasan perangkat kita, tapi Bapak Ibu kalau komputernya cukup memiliki memori yang besar boleh ya. Kalau saya cuma 4 GB, jadi saya cuma kasih 1 GB untuk VM-nya. Karena kita akan menggunakan Debian juga sebagai autentifikasi tag server. Ya, 1 GB saja. Kemudian saya tunjukkan di sini bahwa kita memiliki dua langkat. Langkat yang pertama adalah host only. Ya, host only. Saya akan tekankan saja bahwa host only-nya itu menggunakan VMnet 1 saja. Jadi tetap host only tapi menggunakan VMnet 1. Kalau yang ini dia akan cari sendiri menentukan. Saya akan menggunakan VMnet 1. Yang kedua adalah NAT.
Ya, oke. NAT-nya tetap ya. Kita menggunakan karena NAT itu cuma ada satu yaitu VMnet 8. Boleh ditetapkan seperti ini, tapi saya akan tetapkan biasa seperti ini saja. Karena dia cuma memiliki satu NAT. Kalau VMnet host only bisa dua, nanti ada beberapa host only. Saya oke saja. Oke. Kemudian saya akan cek juga di sini. Jadi saya cuma punya dua NAT dengan VMnet 1, di mana nanti GNS3 akan terkoneksi ke PC kita menggunakan VMnet 1. Jadi akan saya jalankan. Oke, saya siap jalankan. Running. Baik, hasilnya seperti ini. Setelah running, kita lihat bahwa GNS3 VM Virtual Machine memiliki IP 192.168.43.130. Ini diberikan dari DHCP VMware. Jadi kalau saya tampilkan di sini, ya, DHCP VMnet, DHCP-nya itu 43, ya. Sedangkan komputer yang virtual mesinnya mendapat 43.130. Oke, kemudian untuk cek koneksi dulu ke internet, ya kita tekan OK. Kemudian di sini ada pilihan mana internet, cek security keyboard, configure tes, ya dengan tes, ya kita cek. Ya. Oke, internet koneksi dan koneksi internet tersebut menggunakan VMnet NAT, ya. Untuk koneksi ke internetnya sendiri menggunakan NAT yang ini. Kita bisa lihat di sini Virtual Preference Network Editor bahwa NAT-nya ini nanti yang akan disaring sebagai internet di GNS3. Kita lihat bahwa NAT sendiri, kita lihat di sini memiliki IP 52.2 sebagai gateway. Jadi nanti gateway untuk GNS3 harus menggunakan alamat ini, ya. Dan dia akan membagikan DHCP, ya, dimulai dari 128 sampai 254. Oke, itu NAT koneksi ke internetnya. Baik, sekarang kita akan coba langsung ke GNS3. Jadi GNS3 nanti harus terhubung ke virtual mesin menggunakan VMnet 1. Kita cek dulu VMnet 1-nya. Yaitu 43.1. Jadi ada pilihan nanti bisa menggunakan IP 43.1 atau menggunakan localhost. Ya, mungkin bisa diingat ya 43.1. Oke, saya akan coba hidupkan VMware-nya dengan status GNS3-nya dengan status VMware-nya berjalan. Saya hidupkan di sini. Oke, dia langsung ke server setup karena baru pertama running appliance virtual machine. Next. Pilih yang 43.1. Next. Yang tadi host binding yang saya wireless kita tadi. Maaf, VMnet 1 ini. Ya. Kita lihat 43.1. Ya, untuk mendapatkan localhost kita cek dulu. Prosesnya emang lama ya. Baik, sudah dapat. Kemudian, nah ini sudah berjalan terhubung ke GNS3, terhubung ke VMware. Kita next. Kita menggunakan VMware. Kemudian kita diminta untuk VMware name-nya. Ini masih menggunakan yang lama.
Saya akan refresh dulu, kita gunakan yang baru yaitu 282815 yang ini, yang sedang hidup. Kemudian RAM-nya 1 GB. Saya next. Kemudian dia akan hubungi. Cek lagi, finish. Seperti itu. Jadi kalau tadi halaman tadi tidak keluar, Bapak Ibu bisa lakukan di sini. Help setup wizard. Nah, sekarang sudah hidup, ya artinya sudah terhubung. Kemudian tadi pilih run virtual. Ya, 43 dan seterusnya sama. Next, ya. Ini juga sama. Next, finish. Tadi kalau halaman tadi tidak keluar langsung, Bapak Ibu bisa pilihnya di sini ya. Help, ingat ya, setup wizard. Ya. Baik. Sekarang kita akan coba melakukan persiapan dulu. Yang pertama kita akan mempersiapkan routernya, edit, preference. Ya. Yang pertama kita tahu bahwa VMware kita LAN card kita cuman VMnet 1 sama 8. Kebutuhan kita adalah kita harus memiliki satu lagi host only yang akan terhubung dengan Cisco-nya nanti. Jadi pertama adalah Bapak Ibu bisa pilih virtual VMware, kemudian pilih advanced local. Di sini ada 2 sampai 19. Saya akan ganti menjadi 3 sampai dengan 4 saja. Oke, atau 2 sampai dengan 4. Jadi ada pilihan lumayan banyak ya, dari 2 sampai 4 Bapak Ibu. Kemudian kita bisa pilih configure. Dia akan buat VMnet untuk VMware. Kita tunggu saja prosesnya. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, sudah selesai. Apply. Oke, kita cek di sini. Sekarang sudah bertambah VMnet 2. Udah double ya. VMnet 4 dan 3. Kenapa ada 2? Biasanya tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kita 1, VMnet 2, VMnet 3, VMnet 4. Oke, ini yang dibuat sama VMware. Saya hapus dulu, saya ulangi ya. Jadi saya akan kembalikan lagi. Saya hapus dulu Virtual Network Editor. Ya, kalau mau menghapus bisa pilih di sini 2, 3. Ya, kita buang di sini, remove. Ya. Saya coba buang lagi. Saya coba buang. Ya, apply. Oke. Biasanya tidak ada bertumpuk seperti itu. Hanya kita biarkan dulu. Oke. Saya cek kembali. Refresh di sini. Oke, ini belum selesai kayaknya. Edit. Oke, Virtual Network Editor. Oke, sudah nggak ada. 18 saja. Kita coba balik lagi ya. Ke sini. Edit Virtual Preference. Kemudian VMware. Advanced. Ini blok network traffic sudah saya 3 saja ya, 2 dengan 3 deh, seperti ini ya. Jadi VMnet 2 sama VMnet 3 kita buat ya. Yang tadi 4 saya reset dulu. Kita reset yang 2, 3, 4 ya. Baru kita buat 2 sampai 4. Saya mau bikin 3 saja, 3 sama 4 ya, 2 buah. Saya konfigur ulang VMnet 3. VMnet 4. Jadi kedua VMnet tersebut 3 dan 4 dibuatkan oleh GNS 3. Oke.
Sudah selesai. Baik, kemudian sebelum saya apply dulu. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk membuat routernya. Jadi saya pilih menggunakan Dynamis saja. Dynamis itu seperti virtual mesin tapi untuk Cisco. Saya pilih iOS-nya. Saya sudah punya, saya buang dulu yang lama. Oke, nggak apa-apa, saya buat yang baru saja. New. Kita jalankan menggunakan yang atas, run iOS router GNS3. Ya, kemudian next. Saya sebentar terlalu cepat. Next. Kemudian kita diminta memasukkan image-nya. Browse. Ya. Oke, saya akan pilih tipe 3C3725 yang ini. Ya. Open. Oke, ini sistem operasinya, iOS-nya. Baik, setelah prosesnya selesai, kita next. Kemudian di sini namanya boleh kita ganti menjadi router baru. Misalnya router baru seperti ini. C353725. Oke, kemudian saya bisa pilih next. Kemudian saya cek dulu, oh chassis tidak ada ya. RAM-nya 128, boleh ditambahkan tapi ini defaultnya ada segini. Coba kita, oke, ini untuk ngecek oke, saya pikir cukup ya, 128. Slotnya kita sudah punya satu, yaitu GT96100 FE, nanti menjadi Fast Ethernet 00 ya, kalau ada, dan 01. Kalau yang sebelah sini saya tambahkan misalnya NM1FE, maka dia jadi Fast Ethernet 10. Jadi kita next dulu ya, saya oke, next. Ini saya tekan idle PC Finder untuk mengecek. Baik, jika sudah selesai di sini ada muncul ya, saya cek dulu. Di sini muncul idle, oke saja, finish. Maka router baru ya sudah ada di sini, apply. Oke. Jadi kita sudah punya router baru. Kemudian kita bisa siapkan dulu juga, saya balik lagi, salah tadi ya, harusnya tidak usah ditutup. Saya tambahkan lagi untuk VMware-nya ya. Tadi kita sudah punya 3 sama 4, sekarang bagian untuk menambahkan VMware-nya di sini, VMware VMS. Sudah ada server, saya mau tambahkan yang lain. Itu pasti dari lokal komputer. Kemudian kita bisa pilih. Bapak Ibu sudah punya server, tinggal ditambahkan di situ. Untuk contoh saya punya yang server Debian New Upgrade seperti ini. Finish, maka sudah ada di sini. Kemudian apply. Oke. Ada error 2. Local process stop. Oke, nggak masalah, kita cek dulu local process. Server Debian New Upgrade, oke di situ, baik. Cukup saya pikir.
Ini Bapak Ibu tinggal menambahkan di sini router misalnya. Oke, sebelum menambahkan router bisa tambahkan dulu internetnya, cloud, drag ke sini. Oh maaf, sebelumnya kita bikin dulu project baru. File, new blank project. Kita kasih nama misalnya TACAS new 1 misalnya. Contoh, Bapak Ibu bisa memberikan nama apa saja. Oke, maka di sini ada lembar kerjanya di sebelah sini, workspace-nya. Kita bisa pilih gambar N, namanya N device, masukkan cloud untuk internet, arahkan ke desktop saja, ya. Oke, seperti ini. Nah, desktop. Kita cek di sini bisa dikonfigurasi. Nah, di sini LAN card-nya bisa ditambahkan di sini show spesial. Bapak Ibu bisa tambahkan VMnet 8 untuk internetnya. Apply, maaf, add dulu ya, kemudian apply. Kemudian oke. Selanjutnya router. Ya, sebelumnya saya geser. Saya tambahkan router baru ya sebelah sini. Oke. Kemudian kita bisa beri kabel untuk VMnet, pakai VMnet adapter 8. Kemudian di sini fast Ethernet 00. Oke, seperti ini. Kan ini tidak hidup karena belum kita jalankan. Oke, saya geser sedikit. Kemudian saya akan tambahkan komputer server, yaitu server Debian New Upgrade. Saya tempel di sini. Kemudian saya akan tambahkan kabel fast Ethernet 01. Ini masih pakai slot 0. Tambahkan ke Ethernet 0. Nah, baik. Jangan lupa kita untuk melakukan konfigurasi di sini cukup mengganti yang server New Upgrade ini. Nanti kita akan jalan, tapi dia akan jalan tidak menggunakan VMnet yang lama. Kita akan menggunakan VMnet yang kita tambahkan, yaitu 3 atau 4. Ada 2 pilihan. Ya. Nah, contohnya ini kita bisa menggunakannya yang 3. Oke, tidak tampil di sini ya. Oke, harusnya di sini kita bisa menggunakan yang 3. Baik, nanti saya cek lagi kenapa tidak muncul 3 atau 4. Saya akan cek dulu, saya tutup dulu sebentar. Oke. Saya cek di sini. 3 dan 4 sudah ada, 4 sudah ada. Kenapa yang 3 tidak ada ya? Baik, saya cek VMnet. Host only. Oke, saya cek di sini. Edit virtual network editor. 2, 3, dan 4 sudah ada. Kemungkinan kita belum refresh. Ya. Refresh. Ya, kita cek dulu. Oke, di sini belum upgrade Bapak Ibu ya. Saya akan cari upgrade. Upgrade yang sudah upgrade adalah GNE server. Baik. Nggak apa-apa, berarti kita coba cek. Oke, ini sudah ada, ini juga belum upgrade. Yang ini coba saya upgrade dulu sebentar. Versi 15. Next. Create new clone, nggak usah. After display. Oke, ini saja. Biar nggak usah bikin clone. Setelah selesai, oke kita cek. Apakah sudah bertambah? Tapi di sini tidak keluar. Saya ulangi di sini preferen. Oke. Network editor. Tiga dan 4 sudah ada. Baiklah kalau gitu. Oke dulu.
Saya cek di sini. Oke, masih baca. Oke, cek. Oke, sekarang sudah ada. Saya akan cek di menggunakan 3 seperti ini. Jadi kita menggunakan VMnet 3 yang ditambahkan dalam VMware tadi, GNS tadi. Kemudian saya masuk lagi ke. Nah, sekarang sudah muncul semuanya. Nanti Bapak Ibu tinggal jalankan start. Contohnya untuk yang ini bisa di start, kemudian komputer servernya juga di start. Nah, untuk tutorial video ini kayaknya cukup sekian. Nanti kita teruskan dengan video yang ketiga.